Jadi gini, ini berlaku semuanya buat teman-teman yang nggak ada kegiatan karena udah pernah ada kegiatan sehingga kita sekarang belum proses kan. Nah, itu dipanggil. Alhamdulillah saya besok dipanggil di perusahaan La Monde. Kalau misalkan kita mau kerja lagi di Monde. Tapi kan sayang Bu, hari ini kita udah tahu ilmunya, gak usah kerja tapi bisa punya penghasilan. Ya itu dah yang saya mau ya. Itu tadi dipanggil. Alhamdulillah saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih tanpa kerja. Ya itu mau saya Pak. Alhamdulillah saya punya penghasilan 1 miliar tanpa kerja gitu ya. Ya. Apa sebelahnya? Coba periksa dulu dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Deketin. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Itu Pak Haji, saya punya utang. Berapa? Banyak. Berapa? 50. 50 apa? 50 juta. Oh, Iya. terus? Terus saya nggak kerja. Kenapa? Kerjanya mau dipanggil-panggil. Emang tadi kerja apa? Kerja di Monde. Monde. Iya. Kayak gimana tuh Monde? Kue. Terus saya belum dipanggil lagi. Udah panggilan terus saya baru pakai apa? Kenapa kok nggak kerja lagi di Monde? Dipanggil lagi. Ya, mas, kenapa nggak dipanggil sama perusahaan? Belum lagi. Maksudnya kenapa nggak dipanggil? Saya belum pada dipanggil semua, makanya saya punya utang. Gimana? Ya, udah ada yang kerja di Monde. Teman-teman masih ada kerja. Karyawan doang. Lah, Saya kan bukan karyawan. apa? Apa namanya? Gel kontrak. Nah, ngerjainnya apa waktu masih kerja tuh bagian apa kalau Pak boleh tahu? Saya bagian produksi saya. Oh. Iya. Mungkin kamu banyak nyicipin? Udah, kan itu, saya nyicipin, agak enak kali Pak Haji mentah. Iya. Itu saya gimana bayar utang, saya kagak kerja gitu, ya bulannya bayar utang, kerja. Nah, Enak. selama nggak kerja di Monde itu apa kegiatannya? Karena saya dagang, berarti malam rumah. Banyak dagang? Saya bukan empat, Apa? empok. Masih udah berkeluarga? Nah, saya udah punya laki, udah punya anak, udah punya cucu. Suami berapa? Satu baru, Anaknya berapa? Anaknya 2, Cucu? 4. Nah, selama nggak kerja di Monde, apa kegiatannya tuh? Nah, saya kan bergerak keluarga. Maksudnya dijual apa? Dagang. Ya apa? Ada gado, nasi uduk gitu. Nah, siapa yang jual gado-gado itu? Yang bikin, yang masak saya, yang jual orang tua. Yang jual orang tua, yang masakin saya, yang belanjain saya gitu. Nah, ini berlaku ya Bu. Kalau misalkan kita nih, kan ibu ini pengen kerja lagi di Monde. Nah, selama dia nggak kerja di Monde, apa kegiatannya? Kata dia yang nyiapin dagangannya. Dagangannya kan gado-gado ya. Nah, selama ngerebus, selama cuci sayuran, selama di, kalau bahasa Jawa tuh namanya dipetelin, kalau bahasa Indonesia disiangin. Oke, lo siangin. Siangan. Kenapa? Dulu kan sama-sama Pak Haji. Oh iya, kapan? Hari Minggu. Salaman sama saya? Iya. Gimana? Di situ. Oh iya. Nah, selama di siang itu kan kebanyakan orang diem sambil gerutu, sambil dia selama kerjanya di Monde toko dipecat sehingga dia kesel kenapa. Nah, coba dibalik Bu, selama nyiangin itu kita panggil alhamdulillah saya dipanggil lagi kerja atau apa aja, tapi kan buat apa kita kerja zaman hari ini? Nggak usah kerja lagi ya Pak. Nggak usah. Ya kayak pada besok kerja ya. Saya ngapain? Kalau bayar utang ya. Allah. Nah, ibu tahu sini dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Oh, telepon YouTube jangan kirim kayak gitu. Cuma pesan bos. Bilang YouTube, betul. Orang jangan dikirim kayak gini ya. Cuma pesan.
GoFood. GoFood yang dikirim. Orangnya terlalu YouTube, gue nggak pesen kayak gini lagi. Ini kan perawat 17 ke atas. Perawat 17 tahun ke atas. Coba kasih bercanda enggak? Jadi gini, ini berlaku semuanya buat teman-teman yang nggak ada kegiatan karena udah pernah ada kegiatan sehingga kita sekarang belum proses kan. Nah itu dipanggil. Alhamdulillah saya besok dipanggil di pusat La Monde. Kalau misalkan kita mau kerja lagi di Monde. Tapi kan sayang hari ini kita udah tahu ilmunya, nggak usah kerja tapi bisa punya penghasilan. Itu dah yang saya mau ya. Itu tadi dipanggil. Alhamdulillah saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih tanpa kerja. Ya itu mau saya Pak. Alhamdulillah, saya punya penghasilan 1 miliar tanpa kerja. Ya. Apa sudahnya? Coba periksa di dalamnya. Alhamdulillah saya dapat punya atau saya punya penghasilan 1 bulan 1 miliar tanpa kerja. Karena ini diucapin sama tamu saya terkabul. Oh gitu, terus kita nggak apa? Bilangnya kapan? Kapan? Setiap mau pulang. Iya. Orang gila lagi. Emang lu gila. Nih obat lo nih. Entrostop. Ini obat lo nih entrostop nih. Ini saya kemarin banget tuh Pak Haji. Saya dari sini sampai rumah ngikutin gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi dalam hati Oh gitu. Nggak ngobrol sama orang. enggak. Nanti kalau memang udah 1 bulan bisa 1 miliar, baru ibu kerjanya ngobrol aja sama orang. Gitu aja. Nah kalau sekarang baru tahu gimana? Kan dengan 1 miliar pasti kebayar. Oh gitu ya. Besok saya lagi lagi sama orang. Enggak. Karena kan lihat muka lo takut ya. Karena lo promet kan. Oh gitu ya. Dari sini sampai rumah. Enggak lah, intinya gini. Mulai hari ini besok pagi, paksain sebelum azan subuh udah duduk di sajadah. Duduk aja. Ya. Ntar kan nunggu azan. Maksudnya kan nanti pas duduk kan denger azan. Baru jadi selama belum azan duduk aja di sajadah. Mungkin lo duduk. Ya Pak Haji berarti kan saya sebelum aja saya udah di tempat tidur, di tempat tidur. Salah. Udah dari Sajadah udah mau kena. Nah, nunggu azan, pas azan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tuh kerjaan. Badia. Ya. Kerjaan tuh Badia. Qobliyah. Qobliyah. Satu Badia dulu sih. Nanti habis subuh nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada Qobliyah nggak ada. Nggak ada. Badiah nggak ada. Kita nggak pakai. Kalau subuh nggak ada Badia. Ya udah itu. Tuh, sholatnya tepat waktu. Badiah qobliyahnya dikerjain 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sebelum asar sampai bisa dikerjain. Itu aja kerjaannya. Terus kedua, ibu nggak boleh bawel sama orang rumah. Nah, ibu bawel nggak sama orang rumah? Saya kayaknya diam dong Pak. Jadi dari tadi bukan dia ya. Dari tadi pun lu tahu. Saya ada. Tapi kan saya nggak cerewet apa ya Pak? Cerewet apa? Itu nggak boleh bawel sama orang rumah, mau ke ibunya, mau ke anaknya, mau ke cucunya nggak boleh. Kan kita lagi ini berlaku ya Bu. Orang yang bawel tuh identik dengan komen. Orang yang komen itu pahala kita pindah ke orang yang kita komenin, dosanya orang yang kita komenin balik ke kita. Makanya Ibu coba perhatiin benar. Orang yang suka komen itu rezekinya di bawah sama yang dikomenin. Jadi orang yang suka komen rezekinya di bawah sama orang yang dikomenin. Misalnya Bapak komenin saya, pasti rezeki Bapak di bawah saya, pasti. Kok bisa Ji? Bapak lihat komentator sepak bola yang dikomenin kan pemain sepak bola, misalkan Ronaldo. Yang komennya itu kan ada komentator tuh, kayak mana sama Ronaldo itu. Ya itu, siapa aja ibu mau komen, misalkan lihat di TV nih, ada misalkan ada apa nih, terus ibu komenin yang di TV, pasti lebih kaya yang di TV daripada kita. Itu dulu pasti. Nah maksud saya, karena kita punya hajat ekstrim, coba jangan komen. Kalau kita pengen cepat dikabulin, ke anak,
ke suami, ke istri, ke orang tua, ke siapapun. Jadi kalau ibu nggak suka, diem aja bu kunci. Gitu. Misalkan kurang garam, ya udah tambahin aja garam sedikit. Jangan manggil terus kita nggak boleh gitu. Nah coba jangan komen aja. Misalkan ibu yang belanja, ibu yang masak, ada yang belanja. Kamu belanja yang bener dong, dilihat ini kacang panjang apa nih? Nah, nggak boleh, diem aja bu. Berapa sih bu harga kacang panjang? Nggak lebih dari 100.000 buat belanja di rumah, paling juga 10.000. Tapi ada tapinya ya. Kita lagi punya hajat, penghasilan 1 bulan 1 miliar. Mosok kita ngomel aja. Suami dibangunin susah, suami sholat subuhnya susah, nggak bisa. Nah caranya ada, pakai ilmu kandang embe. Jadi tidak pakai mulut tapi pakai action. Nah saya maunya gitu. Oke? Iya, action. Action itu gimana Pak? Actionnya pastilah lo bukan celana telanjang. Harus lancar ya. Maksudnya nggak komen. Gitu. Jadi saya nggak perlu kerja lagi ya Pak dia. Ya tapi kan mesti nyuci sayuran. Lo mesti merebus sayuran gado-gado. Nanti sambil dipanggil. Alhamdulillah saya bisa punya penghasilan 1 bulan 1 miliar. Karena gini bu, ucapan tuh adalah doa. Jadi bu mesti ngucapnya yang benar. Kebanyakan kita ngucapnya gini bu, anak-anak lagi ujian sekolah, terus kita lagi masak di dapur. Apa yang kita ucap? Aduh, si kakak tadi malam nggak belajar, bisa ngerjain soal nggak ya? Apa tuh anak bisa ngerjain soal? Nggak bisa bu. Karena apa? Karena ulah mamanya di dapur. Harusnya sambil ngangetin makanan buat suami, kan suami udah berangkatnya siang, anak udah berangkat pagi. Alhamdulillah kakak bisa ngerjain soalnya. Alhamdulillah yang dikerjain benar semua. Alhamdulillah nilainya 100. Alhamdulillah itu bukannya malah yang disebut kekhawatiran. Aduh tadi kakak kan nggak belajar, bisa ngerjain soal gak iya? Itu kan nggak wajar nak. Coba kata-kata itu jangan keluar lagi. Jadi ini memang ilmunya agak aneh, tapi manjur bu. Oke? Nah suami juga begitu. Papa mau tender, kira-kira papa dapat gaya tendernya. Papa mau ini, dapat gaya suami gue. Nah boleh bu, sambil masak, alhamdulillah tendernya dapat laki saya. Alhamdulillah, gitu. Jadi positif. Oke? Iya, positif. Gak manggil itu aja bu. Ya udah ya. Pengaruh, luar biasa. Bos pesan ya bos, gue nggak pesan lagi. Gue nggak pesan ya. Dia lihat YouTube di rumah. Iya, maksudnya saya nggak pesan lagi YouTube, ibu. Ibu. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.